PDIP kali ini dipermalukan oleh kadernya sendiri, Guntur Romli, yang menuduh PSI melakukan pemilu raya pemilihan ketua umum secara online, satu orang satu suara, itu katanya rekayasa. Toh yang menang Kaisang juga, yang jadi ketua umum Kaisang juga. Jadi buat apa melakukan voting secara online? Itu menurut si Guntur Romli. Guntur Romli ini mempermalukan partainya sendiri. Kenapa? PDIP yang katanya akan mengadakan kongres belum berjalan, sudah diumumkan kalau ketua umumnya adalah Ibu Megawati. Jadi buat apa akan melakukan kongres lagi? Partai terbesar dan senior PDIP mengomentari pemilihan ini dengan sangat sinis dan kekanak-kanakan. Seperti saya katakan tadi, yang berkomentar adalah juru bicara baru mereka, Guntur Romli. Dengan nyinyir dia bilang, pemilu raya PSI itu cuma gimmick-gimmick saja. Guntur bahkan mengaku sudah mendapat informasi bahwa yang akan menang dalam pemilu raya ini adalah Kaisang Pangarep. Kaisang sudah ditentukan akan jadi ketum PSI katanya. Calon-calon lain menurutnya hanya calon boneka, hanya gimmick. Guntur juga bilang sejak awal dia sudah tahu bahwa Pak Jokowi memang tidak akan ikut maju dalam pemilihan. Bagi saya itu hanya cara untuk mengatrol PSI, kata Guntur. Menurut saya, Guntur ngawur sengawur-ngawurnya. Saya heran mengapa PDIP harus merespons dengan cara berpikir sesempit itu. Bahkan sebagian dari yang dikatakannya adalah kebohongan semata. Saya harus katakan, tidak pernah ada kesepakatan dalam PSI untuk memenangkan Kaisang. Secara akal sehat, memang kemungkinan besar Kaisang akan menang. Dia memang lebih populer dari yang lainnya. Dia adalah petahana, dan dia adalah putra Jokowi. Jadi peluang dia menang tentu saja besar. Tapi pada dasarnya pemilihan akan dilangsungkan seterbuka mungkin. Apakah mungkin PDIP akan mengubah metode pemilihan ketua umum menjadi melalui pemilihan langsung dan terbuka seperti PSI? Saya rasa tidak. Saya rasa Megawati tidak cukup percaya diri akan melakukannya karena dia tetap takut kalah. Nggak mungkin PDIP melakukan hal yang sama seperti PSI, yang mana pemilihan ketua umumnya seluruh kader-kader daerah itu bisa memberikan suara kira-kira siapa calon yang tepat untuk ketua umumnya. Ya, PSI kemarin secara online, satu orang satu suara. Sudah memilih sebagai sebuah partai Super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Yang pertama tadi PSI Partai Super TBK. Yang kedua e-voting, voting online. Satu anggota satu suara. Satu orang satu suara. Ini saya melihat sebagai sebuah revolusi demokrasi. Mungkin sekarang yang berpartisipasi baru 84% dari berapa yang mendaftar? 178.000 yang ikut 84%. Nantinya kalau ini menjadi sebuah model yang baik, bisa jutaan anggota PSI semuanya ikut berpartisipasi dalam pemilu raya yang akan datang.
Karena suaranya dihargai, partisipasinya dihargai. Suara anggotanya dihargai, partisipasi anggotanya dihargai. Nggak seperti PDIP. Siapapun yang ikut silahkan, tetapi dengan syarat tentunya. Kemarin ada dukungan dari DPD, dukungan dari DPW, ada syaratnya. Muncul calon-calon yang banyak tidak kita perkirakan, nantinya bisa terjadi. Itulah partai Super TBK dan pelaksanaan e-voting, voting online. Karena setiap anggota itu memiliki kekuatan. Setiap anggota dihargai kekuatannya, dihargai suaranya. Dan kalau model politik seperti ini kita lakukan, tidak ada lagi yang namanya politik di belakang layar, nggak ada. Semuanya open, semuanya terbuka, semuanya transparan. Tidak ada lagi keputusan segelintir orang, nggak ada. Keputusan nanti ada di seluruh anggota. Keputusan tidak hanya segelintir orang, tetapi seluruh anggota, ya. Nah, yang katanya partai demokrasi, faktanya nggak demokrasi. Ayo, partai apa? Megawati bakal dikukuhkan jadi ketum pada Kongres PDIP. Kenapa nggak langsung ketum seumur hidup aja? Guys, dalam waktu dekat, PDIP bakal adain Kongres dan pengukuhan ketua umum untuk periode mendatang. Nah, menurut Ketua DPP PDIP yaitu Jarod Saiful Hidayat, Kongres PDIP kali ini bakal mengukuh Megawati sebagai ketua umum lagi. Kenapa nggak langsung diangkat jadi ketum seumur hidup aja ya guys? Jarod jelasin semua kader solid buat angkat ibu jadi ketum. Tapi yang masih belum jelas itu pengganti Hasto Kristianto yang bakal tempatin jabatan sebagai sekjen PDIP. Menurut Jarod, masalah sekjen itu hak khususnya Megawati sebagai ketum PDIP. Gimana guys menurut kalian? Udah gak heran lah ya siapa ketum PDIP? Kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko. Jadi terus saya bilang gantian lah sama saya deh yang jadi anggota ketua DPR. Kamu yang jadi ketua umum. Kode tuh ya kan, kamu deh Puan yang jadi ketua umum. Ini kamu bilang ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang Mas Hasto, gua pikirin dulu ya Tok, gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Gile. Nah, wartawan tulis gile. Apa? Gak dengar? Ya bilang tuh Adian nih wartawan adik-adik kamu nih melempem semua. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya, aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh cicitku lucu banget. Aduh jadi apa ya darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi nggak nurut semua. Ngapain dia gua nggak nurut? Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Saya mau jadi ketua umum lagi ya. Inilah ya yang katanya partainya demokrasi, tapi faktanya bukan demokrasi. Keputusan hanya tingkat atas saja, anggotanya sama sekali nggak dihargai. Ini yang namanya partai demokrasi. Yang komentari PSI, yang menuduh PSI, yang katanya rekayasa pemilu raya PSI itu yang dilakukan secara online votingnya, satu orang satu suara itu hanya rekayasa.
Tuh kan jelas tuh. Ingin pengukuhan Kongres PDIP, pengukuhan ketua umum, ya langsung aja diumumin seumur hidup ketua umumnya Ibu Megawati, ya kan. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini agar masyarakat tentunya bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Saya Barsika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.